Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita bertemu lagi dengan Miss Betty, guru kelas 2 Abu Bakar. Dan ini materi telah kita siapkan bersama-sama ya. Kita akan masuk ke materi 8, subtema 2 mengenai menjaga keselamatan di rumah. Semua lagi di rumah kan? Harus di rumah karena di rumah itu lebih baik demi menjaga kesehatan kita dan keselamatan kita, seperti tema kita hari ini. Nah, seandainya nih Miss Betty kasih contoh ceritanya, ada salah satu keluarga kita keluar rumah. Lalu setelah keluar rumah, balik lagi ke rumah tanpa mencuci tangan, tanpa mencuci badan, atau tanpa membersihkan diri, langsung pegang makanannya masuk ke mulut, nggak pakai doa lagi, masya Allah ya. Nah, itu tahu nggak? Itu menjaga keselamatan diri tidak? Nah, itu yang akan kita jelaskan hari ini. Gimana menjaga diri itu harus sama-sama. Bisa jadi orang yang keluar tadi, saudara kita yang keluar tadi, masuk ke rumah membawa bakteri, kuman, atau nauzubillahi min dzalik, virus yang sedang viral, corona, dibawa ke rumah. Masya Allah ya, jangan sampai. Nah, cara pencegahannya bagaimana, Miss? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Di antara kita di rumah harus saling menjaga. Si kakak menjaga si adik harus bersiap diri untuk menjaga diri sendiri, untuk tidak mencelakakan diri sendiri. Ibu dan ayah berusaha untuk menjaga kita semua, harus saling melengkapi. Nah, di sini berarti kita harus bersatu. Persatuan yang paling penting. Sesuai sila keberapa? Ayo, sila ke-3, yaitu Persatuan Indonesia. Ayo, siapa yang masih ingat lambang sila ke-3? Ini soal yang pertama ya buat kamu di rumah, yaitu menggambar sila ke-3. Menggambar lambang sila ke-3. Nah, bagaimana jika salah satu anggota keluarga kita tidak kompak? Nah, itu tadi. Misalnya si kakak udah baik nih, tapi si adik masih main-main. Maka di antara keduanya nanti akan ada yang celaka. Artinya harus saling menjaga. Ketika adik berlari-lari, maka si kakak tidak boleh ikutan berlari, harus mengajak dengan baik. Dek, jangan lari-lari ya, nanti jatuh. Begitu ya. Nah, di sini di rumah itu, iya Miss, ini adik saya begini Miss, iya Miss, kakak saya begini Miss. Nah, itu namanya keberagaman di rumah. Nah, kalau keberagaman di sekolah udah hafal dong. Yang pertama apa? Ayo. Keberagaman suku bangsa, keberagaman kegemaran, keberagaman sifat dan karakter, keberagaman kalau agama semua sama ya. Di Al-Hikmah sama-sama agama Islam. Ada yang tahu nggak di Indonesia ada berapa agama? Masih ingat lagunya? Harus ingat ya. Miss Betty bantu ingetin. Oke. Agama di Indonesia ada Islam, ada Kristen, ada juga Katolik, ada Hindu, ada Buddha, yang terakhir Konghucu. Harus ingat ya, agama di Indonesia harus diingat. Udah diingetin sama Miss Betty tadi. Oke, dan sekarang ada banyak yang harus kita lakukan untuk menghormati keberagaman tersebut. Walaupun di rumah keberagaman kita dalam sifat, adiknya karakternya suka lari-lari, kakak maunya belajar terus, kakak merasa terganggu,
Nanti kalau adiknya suka masak-masakan tapi kakaknya suka main bola. Nah, itu harus dijaga semua, harus dihormati supaya sama-sama dalam keselamatan. Caranya bagaimana, Miss? Nih, Miss Betty kasih caranya. Yang pertama, harus saling menghormati. Si kakak harus sayang sama si adik harus menghormati si kakak. Yang kedua, tidak menyinggung perasaannya. Bagaimana cara menyinggungnya? Jika ingin melarang adik untuk tidak lari-lari, harus dengan kata yang sopan, harus dengan menyanjung. Menyanjungnya bagaimana, Miss? Dek, adik sayang, nanti kalau lari-lari jatuh loh. Kita duduk aja ya bareng kakak, kita menggambar. Nah, itu nggak menyinggung perasaan. Misalnya si abang suka main pedang-pedangan, pakainya kayu lagi. Aduh, jangan ya, jangan sampai. Ini hanya contoh. Bang, kayunya ditaruh aja ya di belakang, kita nonton aja yuk, kita murojaah aja yuk. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bermain bisa aja dengan apa, tidak perlu dengan tendang-tendangan. Ya kan, kalau di kelas selalu pasti kalau ada yang tendang-tendangan, Miss dan Misternya pasti bilang, hayo yang tendang-tendangan, duduknya yang rapi. Agar supaya bagaimana? Iya, benar, supaya tidak ada yang celaka. Itu demi keselamatan, sama seperti di rumah, harus dijaga. Nah, misalnya yang harus kita jaga kalau di kamar apa? Kalau di rumah ya, kalau di kamar apa? Tidak lompat-lompatan di tempat tidur. Tuh kalau di kamar. Di ruang tengah, tidak lari-larian supaya tidak nabrak benda-benda yang ada di ruang tengah.